Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mary Lampung. Saya ucapkan selamat sore menjelang petang buat teman-temanku semua di mana saja berada. Di sini di Hong Kong waktunya masak untuk makan malam ya. Jadi di sini saya mau bikin sup. Supnya ini khusus buat orang Cina ya. Jadi buat majikan saya. Jadi saya mau bikinin sup. Ini ada macau, ini ada kobe, kulit jeruk kering, ini waisan kering, ini weci, ini lungan kering ya, yin yuk, dan ini linci, ini pakhap, dan ini sityi, dan ini ada daging babi yang sudah saya rebus sekitar 10 menit, karena apa ya, kalau tidak direbus dulu itu kan, kalau daging itu kan kotor. Jadi sebelum kita masak untuk sup, lebih baik kita rebus dulu sebentar terus cuci bersih ya. Jadi maaf ya teman-teman, memang kita orang muslim tidak makan, tapi karena di sini kita TKW, pekerjaan kita adalah untuk masak, memberikan makanan yang terbaik, apa kata bos kita, majikan kita. Jadi apapun pekerjaannya ya kita lakukan dengan ikhlas ya. Ini saya bikin sup ini jujur ini buat majikan saya. Jadi ini semuanya mau saya rebus sekitar 3 jam, dan ini sudah saya siapkan air mendidih. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu daging babi ya. Daging babi ini udah saya rebus sekitar 10 menit, dan apinya ini agak dibesarkan dulu untuk awal-awal. Yang kedua, ini kita masukkan semuanya ya, semuanya ya. Beginilah cara kita untuk membuat sup buat orang Cina. Jadi teman-temanku semua bisa untuk dipraktekkan. Dan ini sityinya juga langsung dimasukin semuanya. Nah, jadi sup ini bakal kita rebus teman-teman ya. Saya rebus sekitar 3 jam. Jadi kalau air sudah mendidih, semua sudah masuk, sekitar 10 menit atau berapa ya, nanti kita tutup, kita tunggu sampai masak ya. Kalau sudah matang, kita tambahkan sedikit garam. Nah, jadi ini kan pancinya ini kan besar teman-teman ya, ini kan mau penuh isinya air. Nah, nanti kalau kita waktu rebus udah mendidih itu, kita kecilin api, kita rebus sampai 3 jam. Jadi nanti posisinya air itu dapatnya cuman setengah panci ya. Ini kan pancinya besar sekali ya teman-teman. Nah, jadi ukuran ini nanti minimal kalau kita rebus selama 3 jam itu nanti bakal menyusut. Nah, jadi kita rebus. Nah, begini caranya teman-teman semua yang ada di Hong Kong, di mana saja ya, karena ini bisa dijadikan obat, kata orang Cina seperti itu, bukan hanya untuk sup. Jadi memang minuman kesehatan orang Cina itu begini, rata-rata begini buat teman-temanku semua di Hong Kong. Jadi sambil kita menunggu waktu selama 3 jam, kita tutup dulu. Jadi nanti paling kita balik, kita buka setelah kita merebus selama 1 jam. Coba kita lihat, apinya dikecilin ya teman-teman. Kita tutup dan apinya kita kecilkan. Oke, jadi kita masak selama 3 jam. Ini setelah saya rebus kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Jadi supnya ini sudah mulai berubah warna ya.
dan ini waisannya juga sudah besar-besar. Nah, ini dagingnya babi. Ini baru 1 jam proses, jadi kita harus menunggu kurang lebih sekitar 2 jam lagi. Inilah sup orang Cina. Teman-teman boleh praktekkan buat minum keluarganya majikan di Hong Kong ya. Jadi ini sup orang Cina. Aku tutup dulu lagi ya teman-teman. Inilah hasil sup yang saya rebus selama 3 jam ya teman-teman. Jadi ini penampakannya. Ini sudah siap untuk disajikan, tinggal kita nambah garam ya teman-teman. Jadi biasanya orang Hong Kong itu setiap makan malam itu harus ada sup. Jadi sup Hong Kong itu macam-macam. Ada yang ayam dicampur babi, ada juga yang ikan ditambah tahu, ada juga yang kentang ditambah tomat ditambah ikan, itu ada. Dan ada juga yang daging babi ditambahin dengan wortel hijau, apa ya, pokoknya sup orang Cina itu macam-macam ya teman-teman. Jadi buat teman-temanku semua, nanti saya juga akan bikin video-video untuk resep masakan Hong Kong ya. Nanti teman-teman bisa lihat di channel video saya, Mary Lampung. Jadi banyak menu-menu yang saya up di YouTube saya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman yang sudah menyaksikan video saya dan yang sudah setiap hari nonton video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan cara penyajiannya biasanya orang Hong Kong seperti ini. Inilah cara penyajian orang Hong Kong untuk waktu minum makan malam. Jadi buat teman-temanku semua yang masih baru di Hong Kong ataupun yang majikannya itu suka dengan minum sup, jadi teman-teman juga bisa untuk istilahnya melihat video saya ini untuk dijadikan resep ya. Jadi ini menurut orang Hong Kong sih rasanya bisa dibilang kalau orang Indonesia itu bisa untuk vitamin ya. Jadi bagus untuk diminum. Jadi buat kita orang Indonesia sih, kita orang Muslim tidak makan babi. Jadi apa tugas kita di sini sebagai seorang Kungyan? Ya kita ikutinlah apa yang majikan kita suruh. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas malam sebelum kita beristirahat. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-temanku semua. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.